Selamat siang kepada Bapak Ibu hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan workshop pemanfaatan akun belajar.id terintegrasi rumah belajar dalam melaksanakan PTM terbatas. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini terlaksana karena adanya sinergi antara Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar serta Google Certified Educator, Duta Rumah Belajar, dan trainer dari Google Master Trainer. Pandemi membuat kita menjadi semakin dekat dengan teknologi sehingga kita tidak dapat membutakan mata bahwa teknologi sangat berarti bagi kita para pendidik maupun tenaga kependidikan. Sehingga kegiatan kita pun kita lakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi. Untuk kegiatan ini, jumlah peserta yang berhasil mendaftar yaitu berjumlah 938 orang, yang khususnya terdiri dari Bapak Ibu dari Kabupaten Kampar, namun ada juga beberapa dari provinsi maupun kabupaten lain. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf untuk kehadiran dari pihak dinas, mungkin belum bisa hadir tepat pada jam 2 ini. Kemudian yang saya hormati narasumber kita yaitu Duta Rumah Belajar Bapak Sukron Setiawan ST, dan Ibu Atika Devitasari, SPD Master Science. Baiklah, sebelum kita memulai acara, mari kita lihat terlebih dahulu kata sambutan dari Pak Stephen Sutantro yang merupakan perwakilan dari Revo Indonesia, yang beliau juga merupakan Google Master Google Certified Trainer. Kepada Bu Atika, kami persilakan untuk share screen. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Stephen Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Atika. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop pemanfaatan akun belajar.id. Saya punya pantun ini sebelum kita mulai. Bapak Ibu mengajar di Kampar Kiri, pergi ke sekolah dengan senang hati. Mari kita bersinergi dengan memanfaatkan akun belajar.id. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam penyampaian acara, akan saya berikan beberapa ketentuan. Yang pertama itu, Bapak Ibu narasumber akan mempresentasikan materi, kemudian
Jika ada kelebihan waktu, Bapak Ibu dapat bertanya mengenai hal-hal yang dikira mungkin belum dipahami dan akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi baik di grup maupun di Google Classroom. Kepada Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa akan tersedia sertifikat 32 JP gratis dengan syarat Bapak Ibu harus mengikuti Zoom meeting, kemudian menyelesaikan tugas serta mengerjakan ujian akhir. Baiklah, tanpa berlama, untuk materi pertama yaitu tentang pemanfaatan rumah belajar serta akun belajar.id yang akan disampaikan oleh Pak Sukron Setiawan. Kepada Pak Sukron dipersilakan. Bapak Ibu, mungkin mengawali kegiatan kita siang ini, saya berdoa dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Bapak Ibu guru hebat yang berhadir pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang akun pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, ya, telah memberikan kita akun pembelajaran. Kita juga bisa menggunakan akun itu untuk mengakses beberapa aplikasi pendidikan lainnya, ya, seperti Rumah Belajar, ya, terus juga ada aplikasi Canva, gitu ya. Nah, ini dan aplikasi lainnya banyak. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan juga tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, apakah tujuan dari pembuatan akun pembelajaran ini? Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Google Workspace for Education, ya, ini melalui Revo Indonesia. Ini memberikan kita sebuah akun, ya, yang dikenal dengan akun pembelajaran Belajar ID dengan tujuan yang pertama, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, ini momennya pas betul, ya. Jadi kita sangat terbantu dengan akun Belajar ID ini, masa COVID ini, pandemi seperti ini, pembelajaran tatap muka yang mungkin sangat sulit untuk kita lakukan, ya, secara tatap muka langsung. Namun ini dapat menjadi alternatif bagi kita melaksanakan pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu mendukung proses pembelajaran berbasis TIK. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui sekarang abad 20, abad 21, revolusi industri 4.0, ya. Nah, ini kita dituntut untuk mau tidak mau kita harus menguasai TIK. Ya. Karena anak-anak kita, peserta didik kita, ini adalah generasi Z yang memang tiap hari ini tidak lepas dari gadget, ya, dari perangkat elektronik. Kemudian sasaran arah dari akun pembelajaran ini ditujukan kepada siapa saja, diberikan kepada siapa saja. Yang pertama, untuk peserta didik itu kita lihat untuk jenjang SD itu diberikan untuk jenjang SD paket A, ya. Ini diberikan kepada kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk jenjang SMP dan program paket B ini diberikan pada siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan untuk jenjang SMA atau dan program paket C ini kelas 10 sampai kelas 12. Untuk SMK kelas 10 sampai 13, ya, karena SMK ada yang program 4 tahun, ya. Kemudian untuk SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Mohon maaf Pak, ya. Sukron, suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas, ya. Pak. Sekarang jelas, Bu? Sudah Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke. Berikutnya untuk pendidik, ya, pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini dapat semua, ya. Jadi baik guru, tenaga kependidikan, ya, seperti termasuk juga operator, TU, ya, ini mendapatkan semua pelajaran. Jadi Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya akun ini,
Nah, cuma kayak kepala sekolah, terus juga TU, itu kalau Bapak Ibu perhatikan di alamat atau akun belajar ID-nya itu menggunakan domain admin ya. Jadi mereka admin. Jadi kalau ada siswa, guru yang lupa password, nah bisa direset melalui akun admin, apakah melalui TU, operator sekolah, termasuk juga kepala sekolah. Lain halnya dengan operator sekolah atau yang memegang akun admin tadi, seperti TU, kepala sekolah kalau lupa password, nah itu agak ribet dikit. Jadi caranya ya harus menghubungi call center yang ada di situs belajar.id ya, langsung ke websitenya. Kemudian mengapa dibuat dalam bentuk akun Google, ya kan? Penulisannya seperti alamat email gitu ya, cuma belakangnya kan beda domainnya ya. Ya, pertama alasannya adalah akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi pendukung pembelajaran yang ada di Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Jadi tidak ada biaya bulanan, tahunan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran Google Workspace for Education ini juga tanpa biaya. Poin keempat yaitu sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus ya dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses beberapa aplikasi ya, baik itu yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan ataupun juga pihak lainnya yang terkait dalam Google Workspace for Education serta berbagai aplikasi lainnya yang di luar ekosistem Google. Kemudian jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran atau belajar ID itu apa saja? Ya, antara lain seperti email, kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Ketiga, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran, kemudian juga bahkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian ya bisa juga digunakan untuk mengakses rumah belajar ya. Nah, jadi kami alhamdulillah seperti Bu Atika, saya ya ada kawan kita Pak Arnadi, Bu Sri Rayu, Duta Rumah Belajar Riau. Nah, di mana rumah belajar ini adalah karya anak bangsa ya. Jadi semua konten yang ada di dalamnya itu ya karya-karya guru kita ya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kalau misalkan Bapak Ibu anggaplah mencari sebuah materi namun mungkin belum ada, nah di situ seharusnya kita merasa terpanggil untuk ikut serta berkontribusi untuk mengisi konten yang ada di rumah belajar. Nah, untuk daftar lengkap aplikasi apa saja yang bisa digunakan dengan menggunakan akun belajar ID ini, Bapak Ibu bisa mengakses www.belajar.id ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menjadi banyak yang ditanyakan gitu ya. Kenapa akun belajar saya kok nggak dapat gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Yang pertama, operator sekolah, ya Bapak Ibu, ini masuk atau mengakses ke pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, situs ini, link ini adalah situs atau link yang sering dikunjungi oleh operator sekolah. Artinya apa? Hanya operator sekolah yang bisa masuk mengakses ini. Oleh karenanya, untuk akun belajar ini, kalau Bapak Ibu belum dapat, silakan tanyakan dengan operator sekolah. Kalau tanya ke kami tidak sampai ke sana akses kami ya Bapak Ibu. Jadi operator sekolah memegang kendali penuh terhadap akun yang ada di sekolah. Nah, kemudian setelah operator nanti misalnya memberikan akun ya kepada Bapak Ibu, baik itu user ID dan passwordnya. Kemudian pada poin ketiga ya, setelah didistribusikan ya, Bapak Ibu harus melakukan poin keempat ini, mengaktifkan ya atau menggunakannya dengan cara mengetikkan mail.google.com di poin keempat ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu ketik, buka menggunakan Google Chrome, ketikkan mail.google.com, maka nanti akan diminta user ID atau alamat emailnya.
kemudian password dari akun belajar Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah membuka akun ini, maka pertama kali Bapak Ibu nanti akan diminta untuk melakukan perubahan password, ya, demi keamanan. Artinya memang betul-betul Bapak Ibu yang tahu password Bapak Ibu masing-masing. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Penggunaan akun pembelajaran bersifat opsional, ya. Antara lain akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan ke kita sebagai pendidik dan juga peserta didik. Nah, ini kita harus wanti-wanti, harus jaga nih. Kalau sempat ini diterapkan benar, ya, diterapkan seperti ini sesuai pernyataan ini, nah kan kacau gitu ya. Kalau kita belum mengaktifkan, tidak pernah membuka. Nah, jadi mulai sekarang dibiasakan buka, gunakan. Jadi kalau memang ini akan kebijakan ini akan diterapkan, ya kita udah siap. Kemudian yang poin kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Kemudian juga bahkan yang poin ketiga ini, materi dan informasi dari Kementerian Pendidikan, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional akan dikirim ke alamat akun belajar Bapak Ibu, bahkan juga ke peserta didik kita, ya. Jadi kita harus dari sekarang dipersiapkan. Oke, ini tingkat keamanan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja. Mengapa akun belajar ID? Apa bedanya dengan akun Gmail biasa gitu ya? Yang pertama di sini ada beberapa poin, ya. Poin pertama yaitu dengan menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu itu memiliki penyimpanan tanpa batas. Jadi kalau akun biasa itu kan akun misalnya gmail.com ya, itu biasanya kapasitasnya itu hanya sekitar 15 GB. Nah, untuk akun belajar ID ini tanpa batas Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyimpan data-data penting Bapak Ibu di sana, ya. Proteksi keamanan juga sudah dijamin kuat. Ya, kuncinya dari kita juga harus memproteksinya. Misalnya kegiatan-kegiatan lama kita kalau ada, kita dokumentasikan dalam bentuk file digital, ya kan. Nah, bila suatu saat kita perlu, kita tinggal ambil. Ada tanpa batasan ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini fitur seperti fitur Google Chat, Classroom, Meet, ya, dan Drive, serta banyak yang lainnya. Jadi contoh misalnya di Classroom gitu ya. Nah, kalau Classroom Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, ini memungkinkan Bapak Ibu di kelas itu langsung bisa menggunakan terintegrasi gitu ya dengan Google Meet. Nah, kalau akun biasa nggak ada itu, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih detail per aplikasi nanti ya, Bapak Ibu. Kita akan sampai ke sana nanti. Kemudian yang ketiga dari sisi keamanan dan terintegrasi, artinya semua data aman gitu ya. Kemudian teratur dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan Bapak Ibu. Berikutnya, apa perbedaan akun belajar ID dengan akun Gmail biasa, akun Gmail pribadi? Ya, tadi seperti yang disebutkan, nah ini ya, penyimpanan tanpa batas. Ya, nah di poin kedua gitu juga, kalau di Google Meet, di akun biasa, kita nggak bisa ngerekam Bapak Ibu. Ya, di sini ada fitur merekam. Kalau akun biasa nggak bisa, di sini kita bisa merekam, bahkan juga tanpa batasan waktu. Ya, jadi kalau kita pakai akun biasa paling sekitar 40 menit ya, nggak salah 40 atau 45 menit, nanti akan terputus kalau mau ya bikin lagi yang baru gitu ya. Nah, kalau kita pakai akun belajar ID ini tanpa batasan waktu. Untuk peserta yang bisa ditampung gitu juga sebanyak 100 peserta ya. Tapi kalau kita melakukan pembelajaran virtual kepada peserta didik kita, maka bisa menampung 100 orang siswa. Ditambah kita 1 orang, berarti 101 orang yang ada di room Google Meet ini. Nah, ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu.
biasanya kita mungkin agak terkendala gitu ya, terputus ya kan, bikin lagi. Nah, akun Bapak Ibu udah punya gitu, udah ada, manfaatkan, gunakan. Kemudian untuk yang ketiga, di aplikasi Classroom ini kalau kita pakai akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa mengimport nilai yang ada di Google Form ya. Kemudian juga kalau kita menggunakan Chromebook ini adalah sejenis laptop ya Bapak Ibu, dengan sistem operasi Chromebook. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pakai Chromebook, memungkinkan misalkan anak ujian nih, beberapa komputer menggunakan Chromebook, maka mereka tidak bisa mengakses keluar. Artinya dia hanya fokus di, misalnya dia ujian gitu, dia di situ aja, dia nggak bisa buka situs yang lain. Jadi lebih ini lagi. Kemudian juga memungkinkan untuk melakukan pengecekan originalitas. Artinya kalau misalkan jawaban anak itu main copy paste, copy paste, nah kita bisa mengecek itu plagiat gitu misalnya. Nah itu akan ketahuan, ada fiturnya dengan menggunakan akun Belajar ID. Berikutnya aktivasi. Nah ini yang udah seperti saya jelaskan tadi ya, video tutorial penjelasan tentang bagaimana cara aktivasi akun belajar. Ini ada linknya. Materi ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu ya. Jadi dipraktekkan seperti link-link yang diberikan ini, coba dibuka nanti. Ya karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang rumah belajar. Ya, kita akan bahas apa itu portal rumah belajar. Jadi rumah belajar ini adalah sebuah situs ya, sebuah tempat yang menyediakan berbagai macam bahan ajar ya, serta fasilitas memungkinkan komunikasi, interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar ini sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 ya, atau 4.0, kemudian dapat dimanfaatkan baik oleh siswa dan juga guru, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sederajat. Kemudian dengan menggunakan rumah belajar ini kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu adalah slogan atau moto dari rumah belajar ya, jargon. Kemudian seluruh konten yang ada di rumah belajar ini dapat Bapak Ibu akses secara gratis. Jadi kombinasikan ya Bapak Ibu Google Workspace, aplikasi Google sebagai tool, sebagai alat gitu ya, alat yang kita gunakan. Nah untuk sumber belajarnya Bapak Ibu manfaatkan rumah belajar. Karena banyak konten-konten menarik di sini, nanti kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang ada di sana. Kita lanjut ya, yang pertama yaitu ada fitur namanya sumber belajar. Nah di fitur sumber belajar ini banyak materi ajar bagi siswa dan guru sesuai dengan kurikulum. Jadi setiap konten yang akan dipublikasikan, ditampilkan di sumber belajar ini tidak serta-merta begitu diunggah atau diupload langsung muncul gitu ya. Makanya kadang ada beberapa peserta pada kegiatan pembatik ya, pelajaran berbasis TIK itu bertanya, Pak Sukron, saya udah lama upload, unggah, kok nggak muncul. Jadi ada proses tahapannya Bapak diseleksi ya, ada tim ini sesuai atau tidak ya, itu harus hati-hati juga. Karena ini terkait dengan pendidikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu terkendala gitu ya, udah unggah berarti atau bisa menghubungi kami untuk kami teruskan menanyakan hal tersebut. Nah di sini tadi saya bilang kontribusi kepedulian kita untuk memperkaya konten yang ada di rumah belajar Bapak Ibu. Nah materi-materi di sumber belajar ini beragam bentuknya ya, ada dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, bahkan juga dalam bentuk evaluasi dan permainan. Kemudian berikutnya kelas digital. Nah, kelas digital ini ya mirip-mirip kayak ini, hampir sama ya seperti Google Classroom gitu. Tapi di produk kita gitu, proses pembelajarannya juga sama. Kita bisa melakukan asesmen penilaian materi seperti biasa gitu ya.
Nah, ini manfaatkan Bapak Ibu. Ya, Classroom ini sebagai proses untuk penunjang kegiatan pembelajaran baik itu secara langsung ataupun tidak, sinkronis ataupun asinkronis. Kemudian ada bank soal, ini berisi banyak-banyak beribu soal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketikkan rumah belajar di Google, nanti akan ada situsnya ya. Jadi belajar.kemdikbud.go.id yang pertama tadi ya. Nah di situ nanti tinggal pilih fiturnya. Nah begitu Bapak Ibu klik bank soal, di situ banyak soal-soal sesuai dengan jenjangnya ya. Ada jenjang SD, SMP, SMA. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan misalnya untuk kegiatan atau program pengayaan ya, persiapan asesmen nasional ya, dan yang lain-lain. Jadi banyak itu untuk dijadikan referensi untuk melatih siswa kita. Kemudian ada laboratorium maya. Nah, ini juga sangat menarik Bapak Ibu, apalagi kita menghadapi masa pandemi ini. Tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum secara langsung ya, mau belajar aja susah gitu, apalagi melakukan praktik di laboratorium. Bapak Ibu bisa coba cek di sini ada nggak praktik materi Bapak Ibu ya, banyak sini simulasi praktik-praktik di laboratorium maya ini yang sangat membantu aktivitas untuk proses pembelajaran Bapak Ibu, misalnya mengenai larutan ya, penghantar listrik. Nah ini kalau yang digambar yang pertama, nanti silakan Bapak Ibu buka. Kemudian BSE, buku sekolah elektronik ya, ini sebagai referensi atau pegangan baik untuk guru dan siswa. Semua buku yang ada di sini bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu download secara gratis ya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya ada modul digital. Di sini berisi kumpulan kisah dan cerita edukatif ya, disajikan dalam bentuk file PDF yang dapat diunduh secara gratis. Kemudian ada peta budaya, berisi kumpulan budaya yang ada di Indonesia, disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan bahkan juga ada dalam bentuk permainan atau game. Nah, tak kalah menariknya yaitu wahana jelajah angkasa, misalnya untuk guru mapel, geografi ya. Nah, di sini wahana jelajah angkasa ini sebuah laboratorium mini untuk mengamati jagat raya melalui gambar-gambar ya, gambar-gambar, bahkan juga ada efek animasi virtual gitu ya, yang diambil dari repositori atau perbendaharaan data yang ada di penjelajah luar angkasa Amerika Serikat yang kita kenal dengan NASA. Jadi banyak sumber-sumber konten di wahana jelajah angkasa ini sumbernya dari NASA. Berikutnya ada fitur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini terkait kita profesi kita sebagai guru dalam hal peningkatan kompetensi kita gitu ya. Nah, melalui fitur PKB yang ada di rumah belajar ini, Bapak Ibu memungkinkan mendapatkan berbagai informasi terkait pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kapabilitas kompetensi kita. Nah, silakan Bapak Ibu buka, nanti di situ ada ya berbagai provinsi bisa dipilih. Apalagi daring sekarang kan, misalnya ada pelatihan di mana misalnya di Jawa Tengah, ya bisa aja kita ikut ya kalau memang kegiatannya secara daring kan. Nah, kita klik Riau, ada pelatihan apa di sana ya. Nah, ini akan sangat membantu. Kemudian, nah ini fitur yang baru kemarin ya, belum lama ini diluncurkan oleh Mas Nadiem, Pak Menteri ya, yaitu augmented reality. Nah, apa itu augmented reality? Yaitu sebuah fitur yang menyajikan konten pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti silakan dibuka, di situ lengkap ada panduannya. Jadi misalnya ada satu buah materi pelajaran, nanti Bapak Ibu unduh yang file APK, yang versi Android-nya. Kemudian Bapak Ibu nanti unduh file pendukungnya, ya, itu
virtual, apakah dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya, nanti kalau ada waktu mungkin boleh, tapi kita lanjut saja dulu ya. Ada waktu kita coba buka nanti fitur augmented reality ini. Ini sangat menarik sekali. Nah, kemudian juga aplikasi Rumah Belajar ini Bapak Ibu bisa di-download ya, bisa diunduh melalui Play Store ya, atau Google Play Store. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan di bagian atas ini pencarian, ketikkan saja Rumah Belajar ya. Nanti kalau sudah muncul nih lambang logonya, kemudian pilih install, ikuti tahapannya. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik logo Rumah Belajar, di sana nanti berikan komentar yang sifatnya konstruktif ya, karena ini adalah hasil karya anak bangsa, guru-guru yang ada di Indonesia, yang dibuat dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, itu penyampaian materi tentang akun pembelajaran dan sekilas tentang Rumah Belajar Bapak Ibu. Ya, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang Google Mail, Gmail, Google Mail, dan juga Google Meet. Ya, cuma mengingat waktu, sebaiknya kita langsung mungkin praktek ya Bapak Ibu.